Semua aja jadi orang jahat, tinggal banding-bandingin yang mana yang paling jahat, yang mana yang paling enggak kan. Seharusnya kan agama tidak mengajarkan kita lebih jahat, tapi membuat kita tuh mengerti bahwa kenapa baik itu penting. Bukan cuma pura-pura baik yang penting di depan orang kelihatan baik kan. Kalau kayak gitu mending ngasih jauh orang jahat jelas. Right? Nah, sekali saya di agama Islam, saya baru diajarin benar kenapa sih harus penting banget jadi orang baik. Karena dosa itu tidak semerta-merta hilang saat kita berdoa. It's okay. You are strong. Bisa melangkah terus karena sebenarnya Cici nggak mau cerita banyak ya. Tadi beliau katakan sejak awal beliau sangat introvert, dan setelah saya bertanya pada beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di podcast saya lagi di Talk About. Dan hari ini nggak usah berlama-lama ya openingnya, karena saya mau mulai ngobrol banyak banget sama bintang tamu kita yang dahsyat ini, yang berseliweran di sosmed. Di sini ada Cici Jess. Sehat Cici Jess? Sehat, alhamdulillah Bu Uma. Cici Jess ini kalau kita lihat berseliweran di sosmed itu digambarkan sebagai seorang mu'alaf yang cerdas, yang bicaranya lugas, yang bicaranya berani, yang bicaranya cepat, dan banyaklah mendapatkan respon positif ya dari orang-orang mengenai kecerdasannya Cici Jess, Masya Allah. Dan kita pengen tahu nih, sebelum kita ngobrolin soal kiprah Cici Jess dalam hal dakwah, karena sekarang kan udah mulai aktif di sosmed ya Ci, maksudnya udah mulai banyak di sosmed potongan-potongan podcastnya Cici yang menginspirasi banyak orang. Kita pengen tahu Cici itu sebenarnya siapa, dari mana, kok tiba-tiba ada di sosmed gitu. Boleh diceritakan nggak Ci? Katanya bukan orang Jakarta. Iya. Silakan Ci. Oke. Tapi apa kabar dulu nih? Langsung aja nih ngobrol. Baik. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Nah, paling pertama saya memang bukan orang Jakarta. Saya lahir di Pontianak. Saya baru pindah ke Jakarta saat saya umur 17 tahun memang untuk pergi ke universitas untuk belajar bahasa Mandarin, sastra Mandarin. Jadi saya untuk kuliah Universitas Sastra Mandarin. Nah, pas saya 17 tahun itu, sebenarnya alasan utama saya, misalnya kayak pindah juga, saya pindah itu kan saya pindah sendiri ya. Saya lulus SMA. Berani itu ya Ci. SMA langsung kuliah, iya. Karena dulu juga saya mikir, misalnya by the end of the time, karena memang kita sudah reach umur yang supposedly try to be independent, iya, kenapa ditunda-tunda? By the end, orang tua boleh ya Ci? Orang tua ya, karena kondisi itu juga my mom also single mom. Nah, jadi juga lebih kayak nggak apa-apa, karena saya juga anak paling kecil sih. So my sister already did that before. Yes, saat when she is also 17 years old, dia juga udah langsung pergi kuliah. Ya, dan kami emang terbesarkan emang di keluarga yang cukup keras ya pendidikannya. Mandiri ya, dari kecil tuh kayaknya dididik dengan single fighternya ibu tuh untuk harus independen ya. Exactly, dan lebih kayak emang kondisi kita juga saat itu memang mengharuskan kita untuk have to be independent, right? Because we with a single mother, we have to know better, kita harus belajar lebih kencang, we have to be ya lebih superior lah, basically lah ya, from that part. Jadi saat saya 17, saya be brave for myself, saya datang ke Jakarta, saya kuliah. Memang tujuan utama saya pas kuliah, saat saya mulai kuliah juga, saya langsung kerja. Jadi mulai kuliah mulai, kerja juga mulai, karena pemikiran saya supaya ketika aku udah selesai nih kuliahnya, aku juga punya pengalaman kerja yang sufficient enough. Cici itu kerja apa waktu awal-awal? Pas awal-awal saya sebenarnya any kind of work ya. Saya nggak punya skills, right? We are 17 years old, kita datang, jadi saya melatih skills sampai saya udah mulai bisa bahasa Mandarin. I start teaching, and I also start on jadi nyari kosan segala macam tuh sendiri apa? Iya, sendiri sih, majority sendiri sih. Banyak nanya dong, ini alamatnya di mana ya? Ini kemana ya gitu dong? Pertama kali datang ke Jakarta kan nggak tahu apa-apa. Yes. Lebih kayak emang searching aja sih, based on ya benar-benar based on Google, based on everything. We try to search how to search for proper life, how to proper work dan lain-lain. Kita coba satu persatu supaya kita punya pengalaman hidup yang mencukupi kan. Dan memang dari dulu itu a lot of my friends itu, karena my sister kebanyakan aku paling kecil. Jadi sister aku kan semuanya beda umurnya lumayan jauh banget. Ada yang paling jauh 12 tahun kan. Jadi aku terbiasa juga untuk interact with adults. Jadi kalau saat saya masuk ke dunia kerjaan itu nggak berasa kayak kesepian atau gimana pun, sudah terbiasa. Nah, saat itu juga ya when I'm already reaching certain point, saya sekitar 3 tahunan lebih deh. Saya habis sekitar umur 20 itu, I reach my golden time.
Soalnya kan di saat itu kayak saya kemampuan mandiri saya udah lumayan tinggi banget. Dan kayaknya saya baru sadar gitu kan udah habis lama banget. Saya tuh benar-benar habisin waktu cuma belajar kerja kan. Soalnya juga teman juga nggak ada. There's no time lah. Not because I really picky, but kalau mau friends itu kan we also have to spare sometimes to hang out together, to build a social circle and everything. Kita nggak ada social circle, kita ada work circle and work demands like that ya. Jadi when I reach 20 itu my work demands udah kayak overload banget untuk kemampuan yang myself itu masih terlalu young. Iya betul. Nah di saat itu juga I feel like misalnya kan udah young banget, terus pendidikan juga udah bagus, and then you got a very good work experience and then good work life, dimana certain age itu sebenarnya kalau mau mencapai mungkin salary segitu ataupun position segitu itu you have to be 30 years old, but I can hit it in 20 gitu loh. And then a lot of people like working with me itu udah yang S2, udah yang S3. Berarti Cijes tuh dari kecil tuh juara 1 terus nih jangan-jangan di sekolah nih. Bener nggak? Kayaknya ranking terus gitu. Pas SMA iya. Semuanya saya ribut emang. Dari SMA memang saya juga kebiasaan memang juara 1 semuanya. Saya sempat ngeliat video juga sering lomba debat juga. Yes, nah jadi pas SMA-nya lebih kelas flashback itu kenapa bisa kayak bisa sampai 17 tahun tuh berani banget ya. Langsung masuk ke universitas, langsung kerja juga karena I'm getting used to the world is a competition. Gitu loh. So because dari SMP ke SMA itu aku berlatih untuk dari ya lomba-lomba kecil-kecil dulu ya, pidato. Habis itu saya mulai bisa naik ke bagian ranah debat actually. Dan sebelum saya ranah debat, kenapa bisa sampai ranah debat juga diperbolehkan karena ya memang saya top in the schools. Jadi the first winners ya semuanya saya. Jadi saya nggak kurang gitu loh, kurang tantangannya, makanya saya coba keluar. Di Jakarta kayaknya, aduh di Pontianak gini-gini aja nih, butuh tantangan lebih besar. Iya, apalagi kan dulu saya kemampuan kayak kok bisa ngomongnya enak banget, misalnya kayak ngomongnya udah bisa terlatih dan lain-lain. Emang dari saya SMA, saya tuh selama 3 tahun lebih itu dilatih untuk become a debater, English debater, untuk melawan di kancah internasional. Itu pernah ini nggak sih, Cing, ngerasa dari daerah ke Jakarta tiba-tiba jadi kayak culture shock atau jadi homesick pasti ya, cuman homesick ini beda nih budayanya nggak? Nih kota, aku tinggal di Pontianak tuh kayaknya orangnya rada beda gitu. Enggak sih, even we feel like it's not according to our expectation gitu loh. Karena misalnya kayak gini, we come from like misalnya daerah itu kan, sometimes we feel like orang kota you supposed to can do much more better gitu loh. You supposed can be much more successful. Karena kita di daerah kita bisa gilas gitu loh, gas sampai habis kan. Tapi actually this metropolitan city ada satu buah fenomena in which we see that people tuh jadi menggampangkan. Karena accessibility-nya banyak ya. Terus untuk mendapatkan kemampuan atau apapun gampang kan. Everything is available kan. Makanya diremehkan. In the end tidak digunakan. Jadi from people from us from daerah and everything, memang accessibility kita lebih kurang. Kita tidak terlalu sebanyak itu pilihannya, tapi daya juangnya karena amat sangat tinggi, and especially now internet there is no limit, ya habis. Nah begitu. Jadi fightingnya. Cijes, sampai akhirnya nanti kita ngomongin mualaf ya, kita masih kehidupan Cijes yang zaman dahulu kala itu. Nah ketika mengarungi kehidupan yang ada di Jakarta, itu kan kehidupan up and down sih, maksudnya Cici pasti ada ngerasa entahlah apa yang terjadi dalam kehidupan Cici. Soalnya saya sempat dengar Cici itu akhirnya enggak, ini udah dalam tahap yang wajib harus punya agama, harus punya Tuhan, karena kalau enggak aku pasti ngelakuin hal-hal yang enggak baik gitu. Apa yang terjadi dalam kehidupan Cici pada saat itu sampai Cici ngerasa aku harus punya Tuhan, harus punya pegangan nih? On that time is actually because everything is achievable. Semua barang itu sangat gampang aku mau gitu loh. Aku mau, aku pingin, and I do it. I work very hard on it. Terus I put off my ambition, my time and everything. I achieve. By the end kan dulu my previous religion itu basically just need to pray and then to pay and then go to church and then done. Right? Nah, jadi saya merasa kayak after that I feel like I'm much more stronger alone gitu loh. Karena by the end of the time the one that make me successful is myself. Because I pay a lot of sacrifice. Banyak yang saya korbankan untuk mendapatkan posisi ini. Banyak yang saya korbankan supaya saya bisa berada di titik ini. Jadi akhirnya saya merasa kayak it's fine kalau nggak ada God kok. Malahan me is better than people yang benar-benar 100% 24/7 itu ngomongin tentang Tuhan, ngomongin tentang kepercayaan, ngomongin tentang lain. Mereka konotatif malas. Ya, konotatif itu tidak berusaha. Mengandalkan ya prayer, mengandalkan lain-lain. Saya I think prayer is good when you have effort. Ketika kamu juga mengeluarkan effort yang sesuai dengan apa yang dunia lakukan. Karena dunia itu kan kejam ya. Apalagi coming from like my life and everything, itu menurut aku dunia itu kejam. Jadi it cannot be achieved that easily. Jadi when I stretch to the point dimana semua barang tuh
pokoknya apapun yang aku mau tuh aku tinggal usaha aja, beres. Dan dapat. Gitu loh, kayak the luck is on my side, keberuntungan juga saya juga punya capability-nya, saya juga mampu mengejarnya. Kalaupun saya nggak mampu kejar, saya bisa rancang rencana sampai saya kejar, right? Nah, jadi saya udah merasa kayak udahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan. Toh by the end of the time I didn't hurt people. By the end of the time I still being good, kan? Karena itu sempat ateis juga kan. Nah, kenapa bisa sampai kepada titik kemana saya pilih ateis? Ateis itu masuk akal. And that point itu ateis itu very make sense because ateis itu basically ya memprioritaskan diri kita sendiri gitu loh. Because human is also one of the most perfect beings kan. Dibandingkan semua makhluk yang ada di dunia ini, manusia yang paling sempurna. Nah, disitulah yang menjadi kunci lebih masuk akal ateis dibanding my previous religion. Oke, akhirnya dari ateis ke Islam. Apa tuh titik baliknya? Nah, titik baliknya adalah ketika everything felt way too heavy. Saat kita nggak percaya apapun ada di atas kita, saat kita mempercayai semua tuh ada di tangan kita itu jadi agak bener-bener kita tuh benar-benar akan merasa, waduh bahaya nih, besok kalau aku nggak berpikir A, B, C, D, E, F, G, nanti gak kejadian ini. Jadi kita overthinking. Because we want to be a God for ourselves, right? Dan kita must be a God for ourselves. Karena itu pilihan kita. Kita juga milih agama seperti begitu. Mau nggak mau saat itu, saya kalau mau balik ke agama sebelumnya, I already know inside out. It's not good. Basically, it's not good. It will not give me any improvement dan tidak akan memberikan aku solusi juga. Ini hanya akan menenangkan orang-orang, mungkin my family and everything will feel, oh bagus, ya sekarang lebih soleha lah ya istilahnya ya. Tapi I don't think it solve the problem. Itu kayak cuma rubbing salt on the tumor gitu loh. Kayak penyakitnya tidak sembuhkan. Penyakitnya adalah sebenarnya you lack a God. Kamu lack the sosok of what is the real God? Apa sih yang maksudnya punya agama? Apa sih yang namanya orang manusia beragama? Nah, di titik poin itulah baru saya merasa a lot of things I did before, even though I didn't hurt. Misalnya aku tidak menyakiti orang secara directly, not by my hands, but I did it with my plans. Dengan the consequence of my plans, the consequence of my action, itu yang menyakiti orang-orang lain. Tapi because I feel kayak semuanya center on myself kan. Karena saya juga tidak mempedulikan apa yang terjadi orang lain, yang penting saya tidak menyakiti dia. Dan I feel like kok kayaknya kita udah to the turning point di mana kita tidak merasa bersalah lagi. Kita nggak merasa bersalah karena kita selalu mencari pembelaan. Nggak ada standar kebenaran soalnya. Nggak ada standar kebenaran. Standar kebenarannya apa? Kebenarannya basically for me, I didn't, ya putih dan hitam gitu loh. Lama-lama, this doesn't stand. Karena you actually need something to control you gitu loh. Nah, barulah di sini saya mulai melirik agama lain. Islam, salah satunya. Islam tuh belum jadi agama yang saya lirik, bahkan Islam nggak akan saya lirik. Basically kenapa? Karena first of all, again back to aku juga Chinese. In Chinese, going into Islam itu kayak ini bisa benar-benar membahayakan bagi kita. Kita juga akan mungkin diasingkan. Oh, by our own Islam, clan. kalau agama lain Yes, kalau agama lain masih nggak masalah, nggak kelihatan soalnya, nggak kelihatan. Lebih nggak kelihatan dan lebih nggak frontal dengan mereka. They don't want something get way too frontal with them. Nah, jadi kalau saat kita mulai membalikkan 100%, kita akan automatically get so much enemy dalam hitungan detik. Nah, jadi itu saya emang kesampingkan. Saya juga nggak mau terlalu mencari masalah ya bagi saya. Saya cuma perlu cari sosok Tuhan. Saya perlu sosok agama yang benar. Tapi saya melirik ke sebelah, ke kiri, ke kanan, kok makin nyeleweng, bahkan lebih nyeleweng dari sebelumnya. Nah, barulah saya mungkin it takes a very long time. Emang saya bersyukur saya mendapatkan hidayah ya, hidayah dari Allah bahwa saya tuh ditaruh di tempat di mana banyak perkumpulan muslim-muslim yang memang saya melihat kok sepertinya hidup mereka jauh lebih tenang dibandingkan saya yang sepertinya aku merasa kayak aku udah merancang hidup aku dengan perfect nih, tapi kok hidup aku nggak tenang sama sekali. For example, bahkan ada orang yang aku lihat very poor, have nothing, terus kayak very old and everything, tapi dia kayak bisa tenang-tenang aja gitu loh. Dibanding aku yang going home, terus happy, fulfill, kosong perfect. Ya, tapi itu bukan cuma kosong doang. Kita tuh rasanya tuh kayak agak-agak gila. Iya, kita merasa agak-agak gila. Tomorrow mau ngapain? Padahal sebenarnya kan nggak perlu terlalu dipikirin ya. Tapi nggak bisa. Even if I say that to myself, it cannot happen. Karena worries itu ada. Saat kita merasa we cannot do it anymore, misalnya kan human ada batas ya. Ada worries ya. Ada batas kemampuan kita. Dan kita ada tidur. Saat kita udah tidur, kita udah stop. Besok kita tiba-tiba panic. Panic attack for what?
juga nggak jelas panic attack for what. Nah, di Islam tuh ada yang namanya tawakal ala Allah, itu bertawakal kepada Allah itu buat jadi kita lebih tenang menghadapi segala sesuatu. Ya. Harusnya kan kita tenang saja kan menghadapi, especially when you know you actually have enough ammunition. Kayak amunisinya udah lengkap, kamu mau takut apa? Tapi saya tuh nggak bisa. Nah di saat itu juga saya juga udah merasa kayak ya udahlah, mungkin hidup emang kejam ya begini ya. Emang hidup emang to be someone that successful as a human being, memang kita harus seperti ini. Kan. Tapi lama-lama ya akhirnya saya mendapat hidayah yang benar-benar luar biasa. Saya merasa kayaknya udah nih ini titiknya. Saya nggak boleh lagi melewati batas ini. Karena ini kayak masih ada warning signs for my heart, masih merasa salah. Nih, manusia itu selama masih merasa bersalah, selama masih merasa kayaknya ini aneh, kayaknya ini tuh something wrong with it. Itu berarti udah almost last warning. Biasanya habis last warning itu consequence, unless itu benar-benar ya konsekuensinya akan beruntun karena bukan lagi diri kita mengingatkan kita, tapi konsekuensi dari apa yang kita lakukan yang akan menghit kita kembali. Jadi saya merasa kayak waktu itu tuh udah peringatan terakhir nih. Kalau habis ini ada orang yang ngajarin saya pun, ada orang yang benar-benar suruh saya atau bilang kasih tahu saya hidup saya itu saya nggak boleh begini, saya udah akan kerasin hati before you speak. Nah, jadi meanwhile kayak aku masih 50-50 nih, belum 100% kayak semuanya dark atau semuanya benar-benar 100% ateis, ya udah nggak mau dengerin siapapun nama lagi, saya mending injakin kaki dulu memang ke Islam. Yang memang Tuhan memang hanya satu, yang jelas, yang mudah, dan yang paling utamanya religions that actually provide rules, yang memang rulesnya itu, selamanya itu, forever and after juga masih itu. Nah itu sih yang paling meyakinkan aku. Dan saat itu aku masuk Islam itu bukan juga karena kayak orang benar-benar, oh ayo yuk masuk Islam dan lain-lain, bahkan enggak ya, bahkan some people yang I ask, they are not trying to kayak bilang, oh ya udah kamu masuk aja ke Islam, enggak, they just answer the question that I ask. Oke, pertanyaan apa itu? Nah misalnya kayak akhirnya dia, Islam. Nah misalnya kayak begini, misalnya saya tanya, emang dosa-dosa, kalau dulu itu kan persepsi saya terhadap dosa itu adalah good and bad. Tapi kan good and bad itu relatif ya. Dan banyak banget ya, abu-abu banget tuh good and bad ya. Semua orang bisa mengatakan doing bad things is good for a good reason. Selama reasonnya good, itu good kan. Itu kan abu-abu banget. Itu kan pembelaan diri kan. Nah, tapi saat saya tanya dijelasin, dosa itu jelas sih. Dosa itu emang ada A, B, C. Emang ada dosa kecil, emang ada dosa besar. Ada dosa yang termaafkan, ada dosa yang tidak termaafkan. Itu sudah ada ilmunya. Dan I didn't only ask one person. Saya tanya orang-orang lain yang juga menurut saya cukup edukatif. Orang-orang yang bukan cuma memang saya berasal dari keluarga Islam, jadi saya jadi Islam. Saya tanya yang benar-benar kayak lumayan memang di hidupnya sendiri dia juga mencontohkan hal-hal yang menurut saya kayaknya kalau saya jadi orang baik pun saya nggak bisa ya jadi kayak kamu. Nah saya tanyain, jawabannya sama. Ada kategori dosa yang memang sudah dijelaskan oleh agamanya. Nah itu membuat saya interested itu. Dan memang ada kategorikal namanya you have to be responsible of your action. Dimana ada responsibility. Kalau kamu melakukan hal yang buruk atau gimana, kamu tuh nggak bisa cuma berdoa terus dimaafin. Nggak bisa. Kamu have to do something in return as well. Tapi kan di agama sebelumnya, yang pertama agama Cici kan juga begitu diajarinnya seperti itu. Dosa tuh yang besar tuh begini, yang kecil begini. But as long as you trust dan berdoa hilang. Nggak fair dong. Right? Nah, what I search is that what is the fairness gitu loh. Apa untungnya jadi orang baik? Karena kalau misalnya nggak ada untung jadi orang baik, apa jadi orang baik? Semua aja jadi orang jahat. Tinggal banding-bandingin yang mana yang paling jahat, yang mana yang paling enggak kan. Seharusnya kan agama tidak mengajarkan kita lebih jahat, tapi membuat kita tuh mengerti bahwa kenapa baik itu penting. Bukan cuma pura-pura baik yang penting di depan orang kelihatan baik kan. Kalau kayak gitu mending ngasih aja orang jahat jelas. Right? Nah, sekali saya di agama Islam, saya baru diajarin benar kenapa sih harus penting banget jadi orang baik. Karena dosa itu tidak semerta-merta hilang saat kita berdoa. Kita berdoa itu kita memohon. Kita tidak memerintahkan Allah, kita bukan memerintahkan Tuhan, tapi emang Allah yang akan maha pengasih, yang akan mendecide in the end. Bukan, decision-nya bukan tangan kita. Beda dengan religion saya sebelumnya, decision sepertinya di tangan kita. Dan decision sepertinya yang penting percaya. Tapi kan kalau kita terus-menerus menyuruh orang hanya tunduk, itu kan sama seperti kita ini mengontrol, mencuci otak orang ya. Tidak memberikan mereka ke pengertian bahwa kenapa sih kamu mesti tunduk, kenapa sih kamu harus lakukan A, B, C. Nah, saya tuh nyentain kenapa reasonnya saya harus baik. Yakinkan saya,
Kalau tidak bisa ada yang meyakinkan, mendingan gak usah baik. Karena jadi orang baik di dunia itu rugi banget. Oke, paham. Nah. Jadi Cici ini mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada, itu merasa puasnya jawaban-jawabannya ada di Islam. Iya. Sampai akhirnya Cici menjadi seorang Muslim itu kan juga nggak mudah ya, Ci. Maksudnya Cici juga harus belajar lagi, dan yang Dari paling nol. dari Iya. nol pastinya. Dan sebelum kita mengarah ke belajarnya Cici kayak gimana, berikutnya adalah yang tidak happy dengan keadaan itu kan banyak ya. Banget. Apalagi Cici sekarang udah mulai dakwah, apalagi Cici terkenal dengan kayaknya kok nggak ada takut-takutnya sama sekali nih orang gitu menyuarakan sesuatu. Nah itu kan mungkin ada beberapa yang nggak happy atau mungkin kok gini banget gitu. Nah itu gimana tuh Ci? Maksudnya menghadapi hal-hal seperti itu. Oke. Kalau untuk menghadapi bagi Ada yang takut nggak atau komentar, maksudnya atau ada rasa takut atau ada rasa Oke, nah kalau untuk menghadapi kayak misalnya orang yang tidak setuju dengan saya, bagi saya itu ya apapun yang saya sampaikan, everyone have a right to agree and disagree. As well as when I hear anyone else, saat saya mendengar misalnya guru, pengajar, ataupun ustadz, ataupun pemuka agama lainnya, saya juga punya hak untuk agree and disagree. Jadi kalau misalnya a lot of people want to be disagree with that, it's fine, it's good, it's mean you think, right? Nah, and if one people want to agree with that, it's good as well. Jadi menurut saya selama itu masih pemikiran orang lain, dan kalau memang mereka tidak setuju, silakan saya tidak setuju. Oke. Kalau keluarga gimana? Kalau keluarga sih memang secara ini tidak terlalu menyetujui, tapi akhirnya mereka mengiyakan saja ya. Oke, udah pilihan kamu ya sudah. Iya, sudah pilihan kamu, yes, like that. Tapi lebih intinya sih begini ya, when I face people like disagree with me atau misalnya membenci sekali dengan pilihan saya akan kembalikan begini juga. By the end of the times, I try to tell you what I already learned. By the end of the times juga, itu juga memang responsible saya. Bagi saya yang sudah, saya merasakan ya dari pengalaman hidupnya saya berbagi ke Anda. Semoga it can be useful, but if it's not useful, you can just forget it, atau mungkin Anda telusuri. Siapa tahu from there you can get your hidayah or anything gitu sih. Kalau about getting hate ataupun getting in problems, kayak nggak takut dia bakal di iniin. Manusia tuh, kita tuh hidup nggak lama, nggak panjang. There is nothing, nggak ada gunanya juga kita habiskan hidup kita hanya untuk takut dengan orang. Manusia tuh sama manusia nggak perlu saling takut-takutan. Nanti aja kalau sampai di end of the time semua kita akan meninggal. Lebih baik kita takut kepada Allah dibanding kita takut kepada sesama manusia. Tapi manusia selama manusia, dan saya percaya begini, bukan seperti hidup kita itu 100%, oh kita harus berani sepanjang hidup kita. Bukan, lebih kayak don't overthink it, don't over worry it. What will happen in our life will happen kalau memang itu takdirnya. Memang kalau hidup kita itu saat kita dilahirkan tuh udah ada benangnya dari ujung sampai akhir hidup kita tuh sudah ada. Nah kalau ada sesama manusia yang cuma ingin merusak, oh mau mengubah takdir kita nih, mau begini, selama takdir kita mengatakan no, tidak akan terjadi. Jadi itu yang buat tenang sebenarnya, karena percaya pada takdir yang udah ditentukan oleh Allah. Nah setelah menjadi seorang Muslim sampai akhirnya, kalau kemarin kan waktu belum menjadi seorang Muslim kan hampa, nggak tenang, rasanya gimana sih kehidupan? Apa perbedaan Cici Jas yang dulu dengan Cici Jas yang sekarang? Perbedaan beda jauh ya, 50% of my worries itu aku udah nggak pikirin. Jadi every day, daily by day, I try to fix myself, I try to improve myself. Saya juga berusaha untuk belajar lebih mendalam mengenai agama Islam. Soalnya kan saya masih baru nih di rancah ini kan. Saya masih melihat that I can give an outsider view. Because I come into Islam as someone from the outsider juga, yang juga sudah melihat, oh the cruelty of the world. Itu seperti ini. Nah agama kita, bagian mana yang bisa memfix diri kita? Sebenarnya I kind of search for that. Karena kalau misalnya kita human being, kita cuma datang, cuma beragama, istilah kita cuma use our religion as yang penting saya beragama, yang penting saya kelihatan soleha, menurut saya it's not the point. The point itu adalah pemikiran manusia. Buah pikir kita yang harus diubah menggunakan pengetahuan agama yang sudah diberikan supaya kita become a better human being. Supaya ada yang membedakan human dan animals. Kalau enggak kita sama-sama manusia yang cuma makhluk. Makan, minum. Ya makhluk yang cuma dipenuhi nafsu. Dan lebih parahnya, pokoknya saya mau, saya gunakan segala cara dari ujung ke ujung. Itu kan yang salah sebenarnya. Karena kita punya akal untuk mengconsiderate apa? Oh kalau kita mengambil the steps, what is the positive and what is the negative. Dan kalau sampai kita udah nggak bisa pakai agama ataupun kita nggak bisa pakai pengetahuan kita untuk membedakan itu, then we are animals. We are literally animals. Like that. Nah kalau gitu cara belajar Cici gimana? Cara belajar Cici Jas dalam agama Islam.
dimulai dari apa belajarnya? Dan setiap hari kah, sama siapakah? Kita pengen tahu proses belajarnya Cici. Oke, kalau proses belajar aku sebenarnya so far when the very first month itu lumayan banyak banget intens ya, especially about the sholat, especially tentang kayak tata cara as a muslimah as well, kan different ya. Muslimah itu lebih banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. And then lebih tepatnya seperti sebenarnya kenapa sih memang Islam tuh yang paling benar-benar, kenapa peraturan-peraturan Islam diciptakan seperti itu? Lebih kayak I try to search for it, I try to understand it. Oh, kenapa sih emang harus begini? Nah, jadi aku cari tahu dulu hal-hal yang memang menurut aku ini nih fondasi paling dasar. Karena the problem with mualaf is that saat kita menjadi mualaf itu kan kita ada dinamakan dosa kita terhapus ya. Sebelum-sebelumnya buku kita diputihkan. Tapi kebaikan kita disimpan sebagai tabungan karena kita mualaf dan kita mendapatkan ya grace road-nya lah. Tapi grace road-nya ini tidak datang tanpa ada godaan-godaan syaitan dan lain-lain. Jadi kalau saat kita menjadi mualaf terus kita langsung mikir oke, kita udah bener, ya sabar dulu, tahan dulu, karena proses kemualafan itu, the first we get a grace road, kita mendapatkan penghapusan ya, pemutihan. Tapi on the same times itu adalah masa-masa yang paling rentan untuk kamu akan jatuh dan you will never want to even see Islam anymore. Karena you feel like kayak kamu menukarkan diri kamu dengan sesuatu yang sangat tidak berarti. Karena dan saat kamu masih rentan itu, ya segala macam tekanan even from outsider dan lebih parahnya lagi akan from insider, from each Muslim itself. Akan digunakan segala cara apapun untuk membuat kamu goyah. Jadi saya cari dulu hal-hal pertama yang menjadi fondasi-fondasi dasar. Kayak whatever human do, apapun yang akan dilakukan oleh manusia, karena yang akan menyakiti kan secara physically manusia ya. Paling secara pikiran ya godaan-godaan, bisikan-bisikan dari pikiran kita sendiri yang terpengaruh negative thinking. Nah itu hanya bisa diblok dengan kalau kita memang ada takut dengan Tuhan, takut dengan Allah. Ataupun dengan memang kita taat kepada iman kita, whatever happen, apapun yang terjadi, seburuk apapun itu, kita bisa bertahan. Nah itu, saya cari itu dulu. Nah habis saya cari itu selesai, saya baru membedakan nih. Saat saya masuk ke Islam, saya ini memproteksi supaya jangan sampai saya nanti belajar Islam dari pribadi-pribadi. Nah, jadi saya usahakan saya belajarnya itu dari books. Because like this, books itu diciptakan untuk menyebarkan knowledge, in which biasanya niat orangnya itu hilang. Atau niat orangnya itu tidak particular. Kebanyakan tuh hanya based on research. Dan tidak terlalu baik, kemungkinan untuk benar-benar dia menyelewengkan itu lumayan kecil dibandingkan dari orang per orang. Saya belajar dari buku-buku dulu, dan saya lebih kayak saya tidak mau melihat pribadi-pribadi Muslim satu persatu untuk mengejudge how is Muslim is. Jadi kayak pribadi Muslim, banyak-banyak orang Muslim kan, tapi jangan mengejudge, oh itu standarisasi, Muslim itu seperti itu, nggak bisa. Muslim itu kita mesti lihat Islamnya. Jadi yang kita pelajari itu Islamnya, dan Muslim itu banyak yang akan menjadi oknum-oknum, dan mungkin ada beberapa yang bisa jadi panutan, ada juga yang menjadi survival. Survival orang-orang yang memang sudah mengalami asam garam kehidupannya lah ya, bagaimana menjadi seorang Muslim. Nah itu yang saya pahami terlebih dahulu, supaya saya mengerti bahwa memang saya masuk ke agama Islam untuk mencari Allah, untuk mencari Tuhan, bukan untuk mencari kawan, pembela, ataupun fans dan lain-lain ya. Begitu. Jadi salah satunya selain belajar ya pastinya Quran dan sebagainya, sebenarnya belajar tentang gimana caranya supaya bisa terus istiqomah gitu ya, bisa kuat sekali dengan keyakinan yang dipilihnya pada saat ini. Ci, sekarang saya mau beralih nih pertanyaan. Untuk beberapa teman yang belum mengenal Islam, itu kan beberapa hal di Islam tuh agak kurang disetujui. Nah ini ingin mendengar pendapatnya Cici. Salah satunya misalnya tentang jilbab. Bagi orang lain, teman-teman yang di luar, untuk apa jilbab? Nah, Cici setelah menjadi seorang Muslim, apa sih manfaat jilbab sebenarnya? Untuk apa pakai jilbab? Toh kita bisa pakai ini misalnya kita bisa pakai baju yang sopan kok, harus tertutup, dan kemudian itu kan asalkan kita bisa menjaga diri kita dengan baik, asalkan kita bisa sopan santun sama orang, kita juga aman-aman aja. Ngapain capek-capek pakai jilbab? Nah, jilbab ada fungsi utama yang paling saya rasakan pada diri sendiri adalah untuk mengontrol diri Anda dan mengerti kita itu wanita memang harus menjaga namanya harga diri
diri, dan juga kita punya tata cara berbicara, dan kita juga harus ya memproteksi supaya kita itu dipandang oleh orang sebagai memang wanita, memang lebih mulia, lebih murni dan lain-lain. Tapi yang fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk memprevent kita. Mungkin saat kita banyak godaan ya, kadang kita saat di luar atau saat capek ataupun saat marah, kadang kita tuh pasti ada godaan ingin melakukan dosa, melakukan apapun yang jahat lah, atau bertindak yang di luar yang harusnya ditetapkan agama kita. Seperti kita akhirnya kita sudah tidak memikirkan lagi tentang diri kita sendiri, kita sudah tidak memikirkan lagi tentang apa, kita hanya ya udahlah mau-mau saya aja. Jilbab itu saya mengingatkan kita, kalau kita melakukan itu, yang kita sakitin itu bukan diri kita. Islam yang pertama disakitin, karena it's how people see Islam first. Sebagai perempuan itu lebih berat ya tanggung jawabnya, seperti ya kodratnya juga ya, kita juga yang melahirkan manusia. Kita punya tanggung jawab yang besar sekali. Jadi sangat-sangat lumrah kalau kita diajarkan dari agama kita, coba kamu tanggung jawab atas harga dirimu dan harga diri agamamu dulu. Bisa tidak? Right? Dengan kita memakai jilbab, kita bisa kadang kalau kita ingin melakukan sesuatu yang jahat, atau memang kita bisa mikir dulu nih, kita bisa mikir dulu, malu nggak? Kita bisa mikir dulu, siapa sih yang paling dirugikan aja? Terus dosa kita bisa berapa kali lipat gitu. Karena apa yang kita lakukan itu akan tersave dengan orang lain hanya karena kita pakai jilbab. Like again in my seperti kayak misalnya di tempat saya kerja juga sekarang. Saya kerja tempatnya itu tidak mayoritas Muslim juga. Jadi di mana saya itu harus berusaha gimana sih supaya saya itu tetap bisa menjaga etiket-etiketnya saya. Karena orang melihat Islam dari betul, you can see Islam from us. Apalagi misalnya kita dari suku yang lebih minoritas ya. Kita minoritas masuk ke dalam Islam itu kalau misalnya Chinese ataupun gimana biasanya lebih agak dicecer dan emang lebih diperhatikan, lebih kayak bener nggak, ini nggak, itu nggak. Jadi we have to try to make sure we still stay on the right path, tetap istiqomah. Memang kita harus mempertahankan yang dari yang pertama pembuktian dengan kita pakai jilbab. Yang paling mudah dijaga adalah tutur kata. Mulut terlebih dahulu, tutur kata kita. Dan kedua, bagaimana kita taat dengan perintah Allah. Kita belajar untuk menjadi taat. Karena sebenarnya kita kan bisa ya taat dengan manusia apapun, taat dengan bahkan bos, atasan dan lain-lain. Tapi masa sih dengan Allah sendiri kita nggak bisa taat? Nah, setelah kita udah bisa taat dengan Allah, kita harus bisa menjaga tutur kata. Karena tutur kata biasanya banyak juga saya melihat oknum ya. Again, it falls on oknum. Keluar, memakai jilbab, memakai hijab. Tapi tutur katanya lebih binatang dari binatang. Makanya itu balik lagi oknum, bukan agamanya. Jadi kita harus bedain, dan kalau bisa don't judge a religion too much by the appearance. Appearance is only an appearance. Itu kenapa kita juga sebagai sesama Muslim nggak boleh capek-capeknya mengingatkan as a woman itu kontrol tutur kata kita yang paling pertama kali. Itu yang paling mudah terlihat. Nah, dari itu saja kita belajar untuk mengendalikan diri. Dari pengendalian diri itu, biasanya kalau kita sudah bisa mengendalikan diri, hal-hal yang buruk tuh bisa di-prevent. Nah, dari situ. Terus kalau ada yang bilang gini, tuh lihat Islam tuh, misalnya nih ya teman-teman, ada yang mengatakan, tuh Islam tuh lihat tuh, berantem, saling, ada nggak sih? Iya, banyak banget itu, kan? Banyak banget. Tuh yang bikin masalah tuh siapa, yang sering bermasalah tuh siapa? Orang-orang Islam. Mungkin di luar tuh berkata seperti itu. Tuh ada nggak sih, Ci? Dan Cici komentarnya gimana? Banyak banget sih. Nah, saya komentarnya kembali lagi begini. Kita tidak bisa mengejudge suatu agama berdasarkan appearance. Karena basically kita Islam ini perbedaannya adalah memang kita agama yang memperlihatkan. Memperlihatkan memang kita agama Muslim, terutama muslimah kita. Atau ada yang mengatakan, tuh lihat tuh yang miskin siapa, orang-orang miskin tuh orang-orang Islam kan? Exactly. Gitu kan? Nah begitu kan, jadi karena emang kita dikodratkan terlalu dekat ya, kita emang sepertinya seperti dicap dengan cap yang sama, dengan hal-hal yang negatif-negatif. Sebenarnya kenapa sih semua orang ingin mencap kita dengan hal yang sama yang negatif-negatif? Karena memang sebenarnya ajaran kita paling benar. Jadi kalau kita tidak coba diselewengkan dari hal-hal yang lainnya, orang akan mulai melihat ajaran kita. Sebenarnya kenapa sih orang kasih cap-cap di depan sini? Ini kan sebagai pagar. Pagar untuk orang-orang di luar, mungkin orang-orang yang belum hijrah, orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, supaya jangan sampai masuk mencoba mempelajari agama Islam. Karena kalau sampai orang mencoba pelajari saja ya, orang akan mikir, bener juga ya? Make sense juga ya? Nah, jangan sampai ada itu. Jadi saya melihat makin ke ujung-ujung sini, cap-cap itu tuh memang dijadikan untuk protection karena memang ajaran kita jangan sampai disentuh oleh orang. Jangan sampai orang-orang mereka tertarik untuk melihat ajaran kita.
Dengan cara begitu, apa yang mesti lakukan? Sama lah dengan kalau misalnya ingin menjatuhkan reputasi ya. Seperti agama kita tuh seperti ingin menjatuhkan reputasinya dengan cara diserang orang-orangnya. Oke. Begitu. Sama satu lagi jangan lupa bahwa di Indonesia ini memang mayoritas orang Betul. Islam, jadi pasti masalahnya banyaknya di situ. Betul sekali. Ya kan, Ci? Ya, dan jatuh lagi, kalau ingin mengejudge, gara-gara orang ini, gara-gara grup ini jadi Indonesia kacau, atau misalnya sepertinya, kayaknya banyak banget yang buat masalah tuh yang benar-benar orang Islam banget ya. We are as a human, we are human, we are each other human. Perbedaannya seperti yang saya bilang, balik lagi bukan karena Islamnya, hanya karena Islam satu-satunya yang menunjukkan kita Islam. Saat kita dengar azan bentar, Oke. sebentar kita lanjut lagi. Oke, Ci, kita lanjutin lagi. Jadi setelah menjadi seorang mu'alaf dan dengan segala pencariannya, dengan segala pembelajarannya kan, Cici udah mulai belajar dan segala macam. Cici melakukan apa nih ke depannya sebagai seorang muslimah? Tadi juga kita udah dengar pandangan-pandangan Cici mengenai jilbab lah, mengenai yang lain-lain. Cici melakukan apa ke depannya? Apakah aku mau mendedikasikan diriku untuk berdakwah di sosmed, atau aku mau apa? Oke. Rencana ke depan Cici ke depannya selain jadi guru Mandarin yang profesional, apalagi Ci untuk agama Allah ini? Nah, untuk rencana saya sendiri sih untuk perdakwaan saya berusaha untuk make the time untuk tetap melakukan paling enggak podcast atau actually I have to give a little bit my opinion kan, untuk membahas yang lebih dalam-dalam, barang-barang yang lebih detail, barang-barang yang lebih kecil, bukan cuma secara garis besarnya saja. Harusnya saya mulai membagikan sharing ilmu-ilmu itu. Cici ngerasa itu wajib, aku harus melakukannya gitu? Aku ngerasa kan there's kewajiban karena I know. Tidak wajib kalau misalnya you don't know. Nah, kalau tidak tahu itu, ya itu lain hal. Tapi the problem is that some of my experience itu kayak I pass to a life yang cukup susah dan udah mencapai titik hari ini masih Islam dan lain-lain tuh luar biasa gitu loh kan. Tantangannya tuh emang berat banget, especially I feel like yang hancurin kita, yang berusaha untuk menggoda kita untuk jatuh selama proses pemualafan itu tuh luar biasa banyak ya. Apa tuh Ci? Nah, itu dari internal base our Islam, from Islam side and from non-Islam side, dua-duanya masuk, right? Ya karena memang itu godaan sih, memang karena kita kan mualaf dan kita langsung dakwah. Dan kita mencoba menceritakan kepada orang-orang kan. Godaan-godaannya banyak. Orang-orang yang dipakai oleh syaitan untuk melakukan hal itu, orang-orang yang tergoda untuk sepertinya iri ataupun gimana, juga banyak berusaha untuk menjatuhkan kita. Apa sih yang buat Cici sedih dalam proses menjadi muslim dan berdakwah ini, yang Cici ngerasa aku kan mau jadi orang baik kok jalannya? Kalau sedih dibilang sih enggak terlalu. Sedih itu saya cukup berat deh. Nah, sedih itu saya cukup enggak ya. Saya tuh orang lebih kayak agak heartless. Whatever happens, just happens ya. And again, itu emang takdirnya begitu sih. Saya terima. Tapi saya lebih seperti ingin mereview bahwa cobalah kita jangan ulangi kesalahan-kesalahan yang orang-orang lakukan. Yaitu seperti kita mengejudge saat proses-proses pemualafan itu, lebih baik kita tidak mengejudge A, B, C, D, E, F, G. Nah, karena proses pengejasan itu akan memperhambat orang untuk belajar. Itu yang paling penting ya. Cici dijudge apa memang? Dijudge yang macam-macam kan. Ya seperti misalnya seperti kita berdakwah ataupun seperti saat kita mencoba untuk belajar, kita itu banyak judgementnya seperti, oh Islam mesti A, B, C, D, E, F, G. We know have a lot of rules. That's why we learn. Dan saat kita belajar itu, kita harus membuka room for people to do trial and error. Supaya orang mengerti secara kepenuhan prinsip. Jadi janganlah kita menjadikan misalnya ke orang yang belajar Islam tuh jangan dipaksa. Pokoknya harus A, gimana pun juga harus A. Pokoknya harus seperti saya, harus seperti ini, harus seperti itu. Before you say harus, why don't you show? Perlihatkan saja kenapa itu harus. Perlihatkan saja sampai orang lain merasa, oh benar juga ya, kenapa saya nggak ngikutin begitu ya. Kita kan udah di era modern ya, kita bukan lagi di era orang batu di mana kita harus dipaksa melalui pemaksaan, belajar melalui pemaksaan. Sekarang itu kan kita belajar melalui insting, kita belajar melalui hati nurani. Dan itu yang membedakan juga orang-orang yang cerdas-cerdas banget dan emang orang yang cuma kayak udah terpaksa mau nggak mau gue belajar deh kan. Nah, if we start judging people ataupun kita start menetapkan standar-standar, oh harus begini kepada orang-orang misalnya baru masuk mualaf itu, akan menghambat orang-orang untuk membuka opportunity to trial and error. Saat orang tidak melakukan trial and error, dia akan udah males banget deh. Sepertinya
Tidak ada bedanya, nggak ada gunanya saya masuk agama yang mengajarkan sebenarnya. Gara-gara orang-orang oknum-oknum suka kadang sok tahu ya. Pokoknya harus A, harus Makanya B, harus ujiannya C. ada tidak hanya dari luar, ternyata dari dalam. Betul, banyak juga dari dalam. Maksudnya Gitu. Cici itu biarkan berproses, jangan dipaksakan. Jangan Khawatir dipaksakan, mental. berdasarkan standar, Iya. berdasarkan standar masing-masing orangnya. Betul. Because we know a knowledge itu tuh a very pengetahuan tuh hal yang hidup menurut saya. Because I come from an educative sector as well. I know pengetahuan tuh hal yang hidup, hal yang harus dibiarkan berkembang. Nggak boleh dipaksa. Pokoknya masuk A, B, C, nggak bisa seperti begitu. That's not how the way people learn. Dan ini untung masuk ke orang misalnya yang bisa memfilter. Oh, kamu paksaan nih, bukan ajaran. Beda ya. Ada yang forsir, ada yang memang edukatif. Ada juga orang dengan niat memang cuma ingin menyindir, dan emang ada orang yang ingin membantu mengkritik. Beda. Nah, kalau masuk ke orang-orang yang tidak bisa membedakan ini, kasihan. Paham. Mereka terlock dengan standar-standar yang sangat rendah. Karena niatnya orang. Pembelajaran untuk kita semua umat Islam. Yes, exactly. Supaya kita juga each other, not only for the mualaf itself, but also for Islam yang sudah lama. Jangan cuma melihat, oh pokoknya saya diajarannya begini. Kamu harus mempertanyakan, kenapa ajarannya begini. Kritis, ya. Yes, kritis. Jadi you're not criticizing the person, but you criticize the knowledge. Supaya we improve each other gitu loh. Supaya kita kuat juga dari dalamnya. Karena kan kita sudah banyak dicerca dari luar ya, banyak cap-capan buat kita ya. Let's encourage ourselves supaya kita tuh dipenuhi dengan pengetahuan. Saat kita dicap itu kita bisa membuktikan lewat apa, lewat prestasi-prestasi kita, bahwa kita tuh memang tidak seperti begitu. So we don't have to talk. You can do it by action. You can do it with the results of your life. Bagaimana hidup kamu, bagaimana pencapaian kamu, itu yang akan membuahkan hasil yang akan bisa memerangi cap-capan kita, cap-capan terhadap orang-orang Islam. Itu hal yang benar ya. Perjuangannya lumayan ya teman-teman semua ya dalam proses menjadi seorang Muslim dan punya panggilan untuk saya harus menyampaikan apa yang saya tahu. Ternyata penuh perjuangan di belakangnya ya, selain terus menambah ilmu tapi juga penuh perjuangan karena ada yang support, ada yang kadang-kadang melemahkan juga itu. Tapi alhamdulillah Cici Jaz ini terus berjalan. Maju dengan tetap terus belajar. Terakhir yang ingin mau saya tanyakan kepada Cici, setelah menjadi seorang Muslim dengan semuanya ya, apa yang terjadi pada hidup Cici, apa sih arti Allah Subhanahu Wa Taala untuk seorang Cici Jaz? Arti Allah bagi hidup saya adalah semua dari hidup saya, semua yang saya miliki. Karena memang Allah menghendaki. Memang Allah menginginkan memang saya bentuknya harus seperti ini. Jadi saya benar-benar boleh ada masalah apapun juga, tapi selama kayak saya masih tetap tunduk kepada Allah, it's fine. I can face it, whatever it is. Karena emang saya diciptakan seperti ini bukan untuk dirubah, tapi memang saya ciptakan mungkin memang takdir saya seperti ini, dan saya harus tetap. Gimana ya people saya? Bahasa Indonesia I a little bit doesn't really understand. Tapi bahasa Inggrisnya kayak be the diamond inside the rock gitu loh. In the middle of a lot of rocks, yang membuat diamond still shining ya emang karena dia nggak mudar gitu loh. Jadi whatever happens, ditimpuk atau gimana pun juga, emang itu yang harus kita kehendak, harus kita lakukan. Kalau memang kita benar-benar patuh dan memang kita mengerti yang namanya Allah. Bahwa kita tuh tidak boleh coba-coba untuk seperti kecewa terhadap hidup kita, kenapa seperti ini, ataupun kita mulai menyalahkan Allah, ataupun kita mulai merasa seperti ya udahlah yang penting ada Tuhan lah, yang penting menyembahlah. No, but you have to make sure hidup saya di dunia ini benar-benar berarti dan membuahkan hasil yang lain, supaya orang-orang lain bisa melihat, oh memang sosok orang yang percaya kepada Allah itu seperti ini. Begitu. Intinya yang membuat Cici Jaz bertahan sampai hari ini dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan yang beliau tadi nggak mau ceritain secara detail sebenarnya, itu karena ada Allah sebagai tempat bersandar. Jadi kalau mengandalkan diri sendiri nggak akan kuat, tapi kalau kita bersandar kepada Allah SWT semuanya jadi terasa lebih ringan. Ada satu ayat sih, Ci, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan lemah, jangan sedih, sesungguhnya engkau orang yang ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Jadi selama punya Allah, semuanya jadi terasa lebih ringan untuk menjalankan segala sesuatu. Betul sekali. Cici sehat-sehat. Baik.
Sebenarnya Cici tuh mau nangis ya, tapi ditahan berkali-kali gitu ya. Dari tadi tuh saya perhatiin beberapa kali ada kalimat-kalimat yang Cici tuh apa ya, basah hati dan dan matanya gitu. Tapi beliau menahannya. Tapi apapun itu kita bisa melihat bersama bahwa betapa Allah segala-galanya untuk kehidupan Cici dan Cici jangan nangis. Jadi nggak sama aku dulu. Kenapa? Nah, aku gak sedih kalau misalnya dibilang itu sih, tapi kayak in total sih it's fine, still fine. It's okay, you are strong. Bisa melangkah terus karena sebenarnya Cici nggak mau cerita banyak ya. Tadi beliau katakan sejak awal beliau sangat introvert, dan setelah saya bertanya pada beliau, sebenarnya saya tahu ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan beliau. Cuman beliau bukan orang yang suka open masalah terlalu private, terlalu pribadi, ya kan Ci. Jadi mungkin belum waktunya. ya mungkin one day gitu. Tapi Yes. apapun itu, Cici, apapun itu Ci, kita senang dan bahagia dan bangga dengan proses kehidupan Cici yang nggak mudah, tapi Cici berhasil melaluinya. Seorang perempuan dari daerah di usia muda pergi ke ibu kota, itu juga banyak air matanya sebetulnya. Iya. Kemudian memilih untuk berpindah ya menuju kepada agama Allah juga nggak mudah, karena tadi Cici bilang lumayan juga ya ujiannya dari di luar maupun dari di dalam. Cuman apapun itu selalu kuat seperti yang kita lihat selama ini. Insya Allah Cici akan terus baik-baik aja. Cici punya Allah dan Cici punya prinsip yang kuat banget. Itu yang buat kita bangga banget. Terus bersinar dan Yes, terus menyinari. of course. Insya Allah. Betul. Ya, dan kita berharap Cici selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Amin. Amin, amin. Amin. Karirnya bagus Ci, insya Allah. Kan Cici Insya Allah. merintis terus. Insya Allah satu hari nanti kalau Allah takdirkan punya pendamping yang bisa support Cici terus dalam Amin, karirnya, dalam dakwahnya insya Allah. Insya Allah. Oke, sudah komat itu ya. Jadi kita mau salat dulu. Terima kasih untuk hari ini Ci. Sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak juga Uma udah there's a lot of inside things yang kita kadang bisa ngerasa, dan aku orangnya lebih touchy ya, dan kadang tuh sebenarnya I'm getting used to nahan ya. Jadi kita orangnya tuh lebih kayak menahan, dan for me it's still fine sih. To be honest, it's still fine. It's just a lot of things memang basically heavy. Heavy in the base. Tapi memang kayak like I said, aku juga type of person yang juga I accept. Aku terima memang dia heavy, whatever the reasons is. Nah, dan aku juga believe kayak memang I have the ability to do it. Cuma memang aku orangnya itu lebih kayak aku nahan emotional responses, karena it's the emotional responses I have juga itu tuh sebenarnya by the end of the time menurut aku hanya akan memblok saya dari merasakan hal-hal yang harusnya saya syukuri. Karena memang tidak banyak orang mungkin yang bisa melewati perjalanan hidup yang saya lewatin. Tapi I success till this time itu karena memang again, makanya saya bilang harus tetap bertahan. Begitu sih Ci. Iya. Oke. Yang dialami Cici belum nggak cerita panjang lebar, tapi kita tahu tidak mudah ya menjalankan kehidupan sebagai seorang, saat ini Cici masih 24 tahun ya Ci ya. Betul. Seorang gadis yang berjuang ya, menjadi seorang mu'alaf, alhamdulillah sekarang memeluk agama Allah di Jakarta ini, yang mana tadi juga background keluarga yang single fighter, jadi sudah berjuangnya dari kecil sebenarnya hingga membentuk karakter yang seperti ini. Tetap kuat terus Ci, apapun itu. Amin. Terima kasih sudah terus menginspirasi. Iya, sama-sama. Allah jaga Cici selalu insya Allah. Amin. Uhibbuki fillah artinya saya mencintai Cici karena Allah SWT. Terima
Terima kasih untuk terus bertahan sampai hari ini dan semoga terus kuat dan bisa menguatkan orang lain. Amin, Insya amin. Allah. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan dapat inspirasi dari kisah Cici Jess pada hari ini. Kita doakan sama-sama supaya Cici Jess terus kuat ya dengan apapun yang terjadi ke depannya, kuat dan akan baik-baik saja selama kita punya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Terima kasih sudah nonton vlog ini atau podcast ini. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Dah. Assalamualaikum.